Kalau Marcel sendiri sama Cinta gimana? Ini kan tadi kan kita ngomongin Cinta Cinta ke Ranti, Marcel ke Ranti. Kalau kalian berdua gimana? Sebelumnya udah pernah nggak main? Belum, enggak, kita ketemu sekali cuma di Belum ya? SCTV World. Nah, SCTV World kita ketemu. SCTV doang. Oh, nah itu gimana nih? Kalian nggak? Kalian plotnya pasti kan akan sering bersinggungan, bahkan mungkin saingan ya, jatuhnya lah ya. Iya, Pasti jadi kan, saya pasti sebenarnya merebutkan Ranti. kalau dikasih milih aku nggak mau syuting sama Bang Marcel. Ketinggian. Hah? Oh gitu. Aku sampai beli sepatu yang tingginya 7 cm buat Oh nyaingin gitu. dia. Oh, untuk kebutuhan gambar ini kelihatannya Cinta lebih bantu gitu ya dibanding Marcel. Iya iya iya. Tapi aku memang dari dulu pengen, gila keren banget nih berdua kan, saudara kembar. Aku Eh, bingung kembar eh. tuh bisa tinggi besar besar. Iya, gitu. Sama gitu ya. Biasanya kan kembar itu kan misalnya nutrisinya diambil dari kecil. Ini kuat kuat besar besar. Wah, serem banget mereka berdua nih kalau jalan berdua. Oh, berarti Cinta sekarang pakai sepatu lebih tinggi dong kalau satu scene sama Marcel sekarang. Gimana tuh? Biasanya Benar? ini enggak, ini pendek. Padahal aku udah bawain sepatu yang tinggi buat lawan Bang Marcel nih. Oh, emang Cinta tinggi berapa? Marcel tinggi berapa? 187, aku 178. Cuma Oke. kalau gue pertama kali di judul ini, gue banyak banyak bertemu dengan pemain-pemain yang luar biasa dan baru semua Hmm, yang hmm, kali ini hmm. tuh semuanya tuh menantang, semuanya tuh apa ya, berani berani semuanya gitu loh. Jadi gue pertama kali ketemu Cita, gue pikir karena karakter dewanya di BHS itu sangat kuat, gue pikir ini orang mau nggak ya kayak si karakter si dewa. Sumpah gue pikir lu kayak gitu. Terus ternyata pada saat diajak ngobrol, ya bocornya sama sama gue. Ini kayak gue umur 25 kayak gini, sama. Dan orang bini gue kami, iya kamu mirip banget sih sama si Cinta Brian, sama. Cuma Cinta tuh hitam aja. Alisnya sama, rambutnya sama, gerak geriknya juga sama. Gerak geriknya sama. Iya, sama, ketawa-tawanya kayak gini-gini sama nih pokoknya. Jadi gue mungkin kalau di sini karena gue karakternya nanti akan bersinggungan sama Biru itu adalah lebih karakternya lebih berantem secara perasaan. Jadi agak susah nih malah. Karena di luar set candaan-candaan mulu. Jadi nanti Yang pada mulu, saat iya sudah iya. benar-benar berantem, kayaknya agak susah sih, ada tawa-tawanya dikit deh. Cuma maksudnya itu salah satu proses yang membangun karakter kita juga masing-masing jadi lebih kuat di judul ini nantinya. Jadi kita cara aku Hmm, berantem adalah kita main game sampai kita emosi panas baru kita take. Ya kayak tadi kan. gitu. Emosi. Jadi aku dibikin kalah dulu, jadi aku marah, panas, udah kita main. Yuk syuting. Udah kesel ya. Ya. Udah awkward banget lah. Orang scene kita pertama aja tuh setelah kita 3 hari syuting kan? Iya. Kita sering ketemu tiap hari, tapi kita baru scene pertama 3 hari setelah syuting. Ada depan kantor tuh kan ceritanya kan? Itu yang salah ngomong mulu, kita bercandaan mulu, salah mulu. Iya itu salah mulu. Tapi lucu lah, Oke, maksudnya itu sebelum kita lanjut, salah satu. Udah gitu gue ngeliat lu ke atas banget lagi. Lu lagi gak pakai senti, gak pakai 7 senti. Gue ngeliat. Paris tinggi banget. ini sudah sejauh mana sih proses syutingnya? Apa, apakah entah selama bulan Ramadan nih kan, ntar lagi kita mau bulan puasa nih. Nanti juga masih akan melanjutkan proses syuting, terus ada persiapan tersendiri nggak sih untuk proses syuting dilakukan selama bulan Ramadan? Pasti, pasti. Jadi biasanya setiap syuting kalau pagi-pagi itu urusan Hmm, masing-masing. Karena kan pasti hmm, buka puasa di rumah kan. Jadi kita sampai di lokasi udah puasa hmm, semua. Nah, hmm, kita serunya itu pas pas mau hmm. buka, pas mau buka, dekat-dekat mau buka. Di situ Ngabuburit udah ya? enak, iya, beli gorengan, beli minuman, itu seru tuh. Kebetulan tim ini juga gue syuting sama ini. Sama tim ini juga. Iya, jadi mereka ini sudah punya kebiasaan pada Hmm. saat buka puasa itu semuanya rame-rame ngumpul, ada yang masak masing-masing tim, nanti ada yang oper-operan makanan. Jadi puasa Hmm. itu tidak menyurutkan semangat kita untuk syuting sih. Jadi yang Hmm. bikin semangat tuh bentar lagi buka, bentar lagi buka, bentar lagi buka. Kita juga ikut semangat. Iya, buka puasa. Dapat makan. Itu dia. Tapi gue sempat ikut puasa bang. 3 hari, hari keempat nggak kuat kan. Makanya gue sih salut banget sama yang sambil syuting sampai dari pagi sampai sore nggak makan, terus ada adegan fighting nggak minum, itu hebat sih, top sih gitu loh. Dan nggak bolong men, nggak bolong bro. Om Adam tuh, Om Adam si kemarin Haji Pangestu juga terus fighting 2 kali men. Sorenya nggak minum men, sumpah. Padahal kan maksudnya kalau minum nggak batal puasa bisa dibayar kan, tapi enggak, mereka tetap persisten untuk tetap puasa. Top sih pokoknya. Oh, Jadi gelunya nih, lemnya itu ya tim ini yang dekat, yang apa, ngumpulin kita hmm. pemain-pemain ini, karena tim ini udah pernah syuting sama pemain-pemain yang lain.
Jabat Cinta ini kan juga menjadi salah satu program Ramadan SCTV. Nah, kira-kira apakah nanti dari sisi tayangan juga akan berbeda? Maksudnya mungkin lagi dari aspek religinya tuh ada nggak sih sentuhan-sentuhan religi dalam Ijabah Cinta ini? Biasanya setiap kali bulan Ramadan yang judul yang tahun lalu juga aku mainin tim ini, biasanya setiap Ramadan pasti ada treatment yang religi. Jadi nanti ada bintang tamunya, nanti pasti ada yang diundang-undang, nanti ada yang main bareng, ada yang gitu-gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya dari plotnya sama Ramadan akan mengikuti situasi real time ya. Kalau Ramadan berarti nuansanya ada sedikit, walaupun polemiknya tetap ada, cuma ada nuansa-nuansa Ramadannya ada dalam setiap episode-nya ya. Maksud dari kita pemain, ada adegan-adegan yang bersentuhan atau makan memang nggak ada sih. Cuma memang Bang Uli selalu mempersiapkan pada saat masuk ke bulan Ramadan, dia tuh udah siapin cerita nih kira-kira di bulan Ramadan ini ceritanya akan seperti ini, dan biasa kita juga udah kena spill tuh kira-kira karakter lu ntar ini akan lebih kalem, yang pasti akan lebih tone down lah. Dramanya tetap ada, premis drama romantisnya tetap ada, tapi mungkin ada unsur komedinya sedikit, tapi tidak ada yang musuh-musuhan sampai yang berantem. Ada nggak ya kalau lagi puasa? Ada juga ya, tawuran gitu kan ada ya puasa, ya? Ada ya. Jadi memang mungkin sedikit sedikit dash itu mungkin ada, tapi nggak full kayak seperti biasa sebelum bulan Ramadan. Mungkin aku juga nanti disuruh belajar. Ya, ada itu pasti ada. Itu pasti ada. Aku cuma takut salah ngomong, tapi ya aku belajar. Nah itu gimana tuh Cinta? Iya itu menarik tuh. Gimana tuh proses pas pembelajaran itu? Susah nggak? Maksudnya kan pasti belum terbiasa kan? Iya benar, aku belum terbiasa dari kecil. Tapi aku belajar, aku coba. Ada ditungguin sejam gitu. Akhirnya aku ngomong. Cuman yang aku takutin kalau salah pelafalannya itu kan nggak benar. Ya, akhirnya aku minta tolong mereka sambil ngomong, aku ngomong lagi, mereka ngomong, aku ngomong lagi gitu. Jadi nggak salah ya? Biar nggak salah. Jadi aku dengar, oh pelafalannya kayak gitu, aku ngomong gitu. Sulit gak? Berapa lama tuh prosesnya sampai kita yakin ini lah kalau udah bener? Oh kalau sampai yakin bener sih belum berani aku bilang begitu. Yakin belum berani. Tapi sudah mendekati lah ya, sudah maksudnya nggak salah pronunciation-nya. Iya enggak. Ya aku masih panjang sih kalau untuk belajar itu. Harus belajar intinya lah. Kalau belajar kan harus didampingin terus lah. Ada yang bisa kemarin bilang sama aku dia bisa Al-Fatihah. Itu keren banget tuh. Bisa full ya dia. Apa? Dia Nasrani juga. Walaupun masih dulu. Samuel Jelvin ya. Bisa ya dia bisa Al-Fatihah kalau nggak salah. Ya aku mau belajar kayak gitu bisa belajar seperti itu. Dari Mas Rafa libertymax.com. Bisa dijelaskan nggak sih dengan karakternya kira-kira lebih sulit mana nih antara BHSI atau Ijabah Cinta? Kalau lebih sulit, dua-duanya sama sulitnya. Dua-duanya menguras tenaga. Kalau sulit gimana ya? Mungkin karena proses kali ya. Jadi aku merasa BHSI sulit banget, susah banget. Sampai di sini aku juga merasa hal yang sama. Jadi apa yang aku rasakan di BHSI, di sini aku juga rasain. Karena perpindahan karakter itu. Cuman bedanya kalau di BSI kan aku baru syuting sama mereka, jadi aku masih takut, masih kayak aduh salah. Kalau di sini aku salah, masih mereka nasihatin aku, mereka benerin. Jadi aku lebih nyaman syutingnya. Jadi sedikit lebih mudah karena dekat dengan mereka. Di sini, aduh banyak banget sih nangisnya. Jadi buat aku, wah nggak kebiasaan nih sih nangis banyak. Tapi aku benar-benar dibantu dengan mood di lokasi, di set, dibantuin sama teman-teman semua. Jadi dapet, bisa. Lebih susah mana Cinta? Acting nangis atau acting marah? Lebih apa? Lebih susah mana? Lebih susah mana, nangis atau marah? Kalau acting menangis, jujur itu susah banget. Tapi ketika aku bisa bilang acting nangis, dulu kan aku ini kan, gimana ya? Wah aku nih aktor nih. Ketika aku menangis aku harus bisa. Kalau orang nanya kamu bisa nangis ya? Bisa. Malu. Ya. Ketika sekarang aku kayak
kayak aku memang nggak bisa, memang susah ternyata. Ya udah aku let it go. Aku kalau orang nanya bisa nggak? Susah, nggak bisa. Akhirnya aku malah bisa. Jadi ketika kita melepaskan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu, dan jujur aja sama diri sendiri, akhirnya semua itu menjadi lebih mudah buat kita karena kita udah terima. Betul. Kalau kita nggak bisa terima apa yang kita nggak bisa, ya nggak denial, jadi susah. Yes. Karena aku menerima, akhirnya aku bisa sekarang. Afirmasi Dan berarti ya. kalau marah itu susahnya waktu itu aku nggak ngerti gimana cara berdialog menggunakan nafas perut. Ya, itu juga. Itu dulu teknik tuh. gitu ya. Tekniknya aku nggak bisa ketika marah. Makanya di BSI sama di sini itu susahnya beda-beda. Di BSI aku nggak bisa marah-marah. Aku bilang susah banget gimana marah melengki. Kalau nggak melengki suara habis. Gimana caranya? Akhirnya aku diajarin sama Bu Dian Tami, sama Pak Awe, Pak Himawan, sama Om Pauli, Pak. Kamu pakai suara perut, ngomong di sini, jangan ngomong di tenggorokan. Belajar. Akhirnya aku bisa, aku kuasain tuh marah-marah. Jadi itu, setiap judul tuh aku punya susahnya sendiri-sendiri. Nah, kalau dia Marcel sendiri, kan pasti ada lah bagian film marah atau nangis. Menurut Marcel sendiri gimana? Jadi karena ini tim yang sama, jadi gue sudah tahu apapun yang gue lakukan di sini akan ada bantuan dari tim yang selalu support gitu. Dan Bang Uli juga di sini selalu ada di samping kita ketika kita ingin bedah skenario, pengen bertanya apakah emosi ini cukup Nah, kalau untuk ada beberapa kali misalkan di skenario misalkan tidak nangis gitu ya. Tapi pada saat lagi baca nangis. Nah, itu tidak masalah. Jadi Bang Uli pun banyak banget merubah, misalkan di adegan itu tidak ada marah, gue mau lu di sini marah. Jadi ada bantuan juga dari itu. Nah, memang cara proses orang untuk dari yang tadinya biasa aja terus jadi marah itu punya caranya masing-masing. Kalau gue untuk menangis ya memang gue harus sendirian dulu gitu loh. Gue harus cari dulu moodnya. Gue sampai kemana yang adegan kita bertiganya gue mau ngobrol kan. Karena gue mau jaga mood gue. Kalau mood gue bercanda hilang tuh gue. Jadi pasti ngomong lu nggak ngobrol lagi sama kita. Iya itu ya kan. Gue diemin aja pas nanti ngomong, gue diem aja. Karena pada saat itu gue adegannya harus lebih sorrow, harus lebih sedih karena gue baru mendapat suatu cerita, suatu kabar yang ternyata tidak diduga oleh Aris. Jadi caranya gue itu memang seperti itu. Kembali lagi karena pada saat di set juga semuanya tidak ada yang salah dialog, mengucapkan dialognya juga dengan penuh makna, dengan perasaan. Jadi gue juga ikut ke bawah. Itu sih. Makanya lebih susah kalau adegan nanya sendirian daripada rame-rame. Iya lu sendirian kan. Apa ya? Tapi enaknya kalau nulis sendirian itu di BS itu aku dulu tuh. Pakai apa? Pakai lagu. The best. Tim ini dibantuin kadang-kadang pakai lagu. Wah, itu seru tuh. Sebenarnya prosesnya beda-beda sih, masing-masing individu tuh beda-beda. Caranya tuh bagaimana? Beda.